ada komponen dalam perencanaan program kerja, ada komponen input, ada komponen proses, dan komponen output. Komponen input ini ada visi, misi, tujuan, ada kebijakan yang mendasari, ada sumber daya. Visi, misi, tujuan nanti akan diterjemahkan ke dalam strategi pencapaian. Strategi pencapaian itu akan dikembangkan berdasarkan kebijakan yang ada, kemudian akan membutuhkan sumber daya. Nah, ini bagian komponen input seperti ini. Kemudian komponen proses ini melalui analisis situasi, kesehatan, dan rencana pemecahan masalah. Analisis situasi kesehatan itu melalui identifikasi masalah dan penentuan prioritas masalah. Di sini dalam identifikasi masalah itu prosesnya panjang. Dalam penentuan prioritas masalah juga prosesnya panjang. Jadi tidak sebuah hanya 2 poin itu bukan, tetapi ini proses yang panjang. Kemudian rencana penyusunan rencana pemecahan masalah juga ini proses yang panjang, mulai dari mengidentifikasi akar masalah. Ini ada uraian yang panjang dan detail ya. Kemudian di sini, kemudian yang kedua adalah identifikasi tindakan pemecahan. Dari akar masalah yang terurai, itu akan diketahui bagaimana cara menghilangkan akar masalah tersebut. Misalnya begini, kehadiran di posyandu itu rendah. Anda sebagai kepala puskesmas melihat bahwa hampir 50% posyandu di wilayah kerja Anda itu tingkat kehadiran balita di posyandu itu rendah. Nah, kenapa bisa rendah? Apa akar masalahnya? Setelah diurai ternyata akar masalah terpenting adalah ibunya bekerja. Yang mengasuh itu neneknya. Neneknya itu tidak mudeng dengan urusan posyandu. Atau sudah tidak bisa menggendong jauh-jauh ke posyandu. Nah, jadi ketidakhadiran itu terkait dengan pengasuhnya, ibunya bekerja, pengasuhnya nenek. Dengan akar masalah ini bagaimana menghilangkan akar masalah agar bayinya bisa datang ke posyandu atau bayinya ditimbang. Ini identifikasi tindakan pemecahan masalah, contohnya itu tadi. Bagaimana mencari solusi agar bayinya bisa datang ke posyandu. Apakah posyandunya yang digeser jadwalnya supaya tidak bertabrakan dengan ibunya yang bekerja, ataukah posyandunya dideketin ke rumah ke rumah mereka, ke dekat lingkungan mereka, supaya neneknya gendongnya tidak jauh-jauh. Nah, di antara pilihan-pilihan itu nanti akan ditentukan mana tindakan yang paling penting, yang paling prioritas. Nah, dari tindakan-tindakan yang diprioritaskan itu disusunlah rencana aksi.
detailnya rencana aksinya seperti apa. Lalu outputnya dibuat plan of action atau dibuat laporan rencana aksi. Jadi bentuk dokumen rencana aksinya adalah luaran dari proses perencanaan. Ini secara garis besar seperti itu untuk komponen perencanaan. Nah, dari pertama identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu bisa di tingkat institusi, misalnya di tingkat puskesmas, atau di tingkat masyarakat. Tingkat puskesmas berarti data layanan, berdasarkan data layanan puskesmas. Di masyarakat berarti berdasarkan data sekunder yang ada di dalam catatan-catatan di desa atau di kelurahan, dan data primer yang bisa dikumpulkan langsung kepada masyarakat. Kemudian dari berbagai macam masalah itu dibuat daftar masalah. Semua yang tercatat sebagai masalah disusun menjadi daftar masalah untuk nantinya dilakukan perhitungan penentuan prioritas masalah. Ada banyak cara untuk menentukan prioritas masalah. Kalau secara akademik, di tingkat akademis itu ada model matematika, ada nominal group teknik, ada model Hanlon, Carl, CARL, ya, dan Ring. Tapi kalau di birokrasi biasanya menggunakan USG, urgensi, severity, dan growth. Biasanya lebih cenderung mereka menggunakan USG. Intinya sih sama, intinya adalah menentukan mana masalah yang akan diprioritaskan dengan berbagai argumen yang berbeda. Kita pakai yang paling mudah di antara model ini adalah model matematika. Model matematik ini dikembangkan oleh Pan American of Health Organization, di mana prioritas masalah di suatu wilayah ditentukan berdasarkan besarnya masalah atau magnitude, keparahan atau kerugian masyarakat atau severity, kemudian yang ketiga kerentanan atau rendahnya sumber daya pemecahan, ini vulnerability, beban seberapa besar bebannya, ya. Kemudian kepedulian masyarakat atau dukungan politis, ini community and political concern. Kemudian yang kelima adalah aksesibilitas atau ketersediaan data, affordability. Nah, 5 hal ini yang digunakan untuk menilai di mana magnitude merujuk kepada seberapa besar angka kejadiannya. Makin besar insidensinya, makin besar prevalensinya, makin luas permasalahannya, itu besar masalahnya semakin tinggi. Yang kedua adalah severity, merujuk pada tingkat keparahan penyakit, kecacatan atau kematian, atau CFR-nya berapa, makin besar tuh makin parah, ya. Atau besarnya kerugian yang dialami penduduk. Banjir merendam rumah sampai atap misalnya selama seminggu, yaitu tingkat keparahannya itu tinggi. Kemudian vulnerability, ini merujuk pada tingkat kerentanan penduduk. Seberapa banyak penduduk yang rentan terhadap masalah ini, yang terdampak masalah ini.
makin banyak penduduk yang terdampak, maka makin berat bebannya. Kemudian yang berikutnya adalah community and policy concern. Community and policy concern ini tingkat perhatian masyarakat dan komitmen politik atau dukungan kebijakan terhadap penyelesaian masalah dan upaya pemecahannya. Contohnya misalnya, masalah kesehatan yang sedang menjadi sorotan publik, stunting misalnya, itu sedang menjadi sorotan publik, maka kemungkinan untuk diprioritaskan itu lebih tinggi. Kemudian affordability, daya jangkau akses layanan, jarak, paskes, transport, ketersediaan data, biaya, dan sebagainya. Ini akan kalau makin banyak, makin baik, gitu, makin diperhatikan, ya, makin dipedulikan. Nah, ini tabel yang digunakan untuk membantu menghitung dengan model matematika. Misalnya ini susunan daftar masalahnya di sini. Di kolom pertama adalah daftar masalah, kolom 2 nilai magnitude, kolom ketiga severity, kolom 4 vulnerability, kolom 5 community and policy concern, kemudian yang keenam affordability, yang kelima total score. Nah, ini tidak diisi sendiri, tetapi diisi sebagai sebuah teamwork. Misalnya ada 3 orang dari pemegang program, perwakilan masyarakat, dan pelaksana program, 3 orang itu menilai. Misalnya masalahnya COVID-19, ini besaran masalahnya seperti apa? Keparahannya seperti apa? Vulnerability seperti apa? Dan seterusnya. Sampai semua masalah terselesaikan. Nanti misalnya isinya 1-5. 1 itu ringan, 5 itu berat. Nah, kalau 3 orang berarti di rata-rata di sini. Kemudian ditambahkan totalnya berapa. Kita lihat pada kotak berikutnya, ya. Oh, dikalikan, tidak hanya ditambahkan, ya. Misalnya TB paru, magnitudenya 4, severity-nya 3, vulnerability-nya 2, public and community concern 2, affordability 3. Maka dikalikan menjadi seperti ini. Nah, setelah diprioritaskan, maka di sini prioritasnya adalah yang angkanya paling besar. Makin besar, makin jadi prioritas. Nah, kenapa harus diprioritaskan? Karena sumber daya yang digunakan untuk pemecahan masalah itu terbatas, sedangkan masalahnya tidak terbatas. Selanjutnya, dicari akar masalahnya apa. Diurai akar masalahnya apa. Akar masalah diperoleh dari mana? Bisa dari teori, dari hasil penelitian, hasil survei lapangan, hasil observasi, atau hasil diskusi dengan toga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, ya. Bisa dari data pelayanan kesehatan. Akar masalah itu faktor-faktor yang berhubungan atau mempengaruhi kejadian penyakit. Ada faktor penyebab, faktor risiko, faktor determinan. Nah, faktor itu diuraikan berdasarkan perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan identitas, atau berdasarkan skema L. Bloom, yang faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Kemudian dikaitkan dengan 6M unsur manajemen dan dianalisis menggunakan 5W 1H. Ini jadi komplit menerapkan
konsep HL2, kemudian 6 fungsi manajemen, dan 5 W1H. Kemudian akar masalah itu diuraikan dalam bentuk diagram tulang ikan, ini yang lazimnya ya untuk menguraikan masalah akar masalah itu dengan diagram tulang ikan yang mengurai mengenai faktor orangnya, faktor biaya, faktor material, faktor alat atau mesin, faktor cara atau metode, sasaran atau marketnya, dan kondisi atau potensial lingkungan atau environment-nya. Kalau diuraikan seperti ini. Faktor orang, faktor biaya, faktor alat, faktor metode, sasaran, dan kondisi lingkungan. Nah, masing-masing Tuh. nanti diuraikan lebih detail lagi satu persatu ya. Nah, tergantung masalahnya apa di sini, maka konteks orang, biaya, alat, metode, sasaran maupun lingkungannya menyesuaikan lingkup persoalan yang dipecahkan. Sehingga nanti sub-sub akar masalah ini bisa diurai berdasarkan konteks permasalahannya. Nah, dari akar masalah ini, maka disusunlah nanti cara-cara mengatasi akar masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Em, si pennya siapa untuk P4? Saya sama Adel, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, ini yang berikutnya silakan disimak dengan baik. Eh, Ya tidak hanya si pen, tetapi semuanya. Saya ingin sebentar saya buka dulu. Ya, silakan nanti ini ada project yang bisa dikerjakan bersama ya. Eh, si pen membantu Komting untuk membentuk kelompoknya ya. Kemarin dulu sudah saya minta dan sudah dikirim kayaknya untuk kelompoknya. Nah, nanti tiap kelompok untuk menyusun sebuah proyek untuk perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit. Proyek ini jangka panjang. Proyek ini harus jadi pada minggu terakhir sebelum mid semester, sehingga kita bisa apa menghasilkan sebuah proyek yang besar yang bisa dijadikan apa alat untuk menilai kemampuan Anda terkait dengan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, proyek ini dilaksanakan dalam 4 tahap pelaporan. Karena proyek besar yang dikerjakan secara berkelompok, nanti laporan akhir ini yang keempat ya, laporan akhir ini
kumpulkan 1 minggu sebelum mid semester. Sedangkan laporan pendahuluan, laporan kemajuan, laporan MONEF ini nanti secara bertahap pada pertemuan ini sudah pertemuan kedua ya, berarti pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam ya. Jadi setiap tahap merupakan setiap tahap laporan itu merupakan tahap yang sesuai dengan topik-topik pembelajaran yang kita capai. Nah, kemudian ketua kelompok menjadi atau menunjuk pimpinan proyeknya. Boleh dia sendiri menjadi pimpro, boleh juga menunjuk yang dianggap paling tepat untuk menjadi pimpinan proyek. Pimpro ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan dan pelaporan proyek dengan mengatur peran setiap anggota kelompok dalam menyelesaikan proyek. Ini dituangkan dalam struktur organisasi dan job deskripsi dari tim. Kan kalau timnya ada 5 berarti 1 pimpronya, 1 sebagai apa, 1 sebagai apa, 1 sebagai apa, 1 sebagai apa. Itu ada perannya masing-masing ya. Nah, kejelasan menguraikan peran ini akan mempermudah tahap-tahap selanjutnya. Jadi maka di awal perlu disiapkan dengan baik dari mulai hari ini nanti sampai tanggal 12 April. Silakan nanti bisa dimatangkan dengan baik. Nanti di saat kita ketemu di minggu kedua April itu kalau tidak berbarengan dengan asesmen lapangan akreditasi. Kalau berbarengan dengan asesmen lapangan akreditasi nanti kita bisa mundur lagi ya. Kemudian laporan kemajuan dan seterusnya nanti kita lakukan di akhir April, awal Mei, sampai kemudian MONEF dan laporan akhir. Laporan akhir nanti dibentuk sebuah dokumen laporan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, nama penyakit yang dipilih apa nanti? Pemilihan penyakit itu tidak boleh karena apa namanya suka atau karena sekedar pendapat, tetapi penyakit atau masalah kesehatan yang diatasi didasarkan pada hasil analisis situasi. Nah, sekarang kita lihat lebih detail. Silakan dicermati bagaimana tahap-tahap pelaksanaan proyeknya. Ya. Ada 2 tahap. Ya, sebenarnya ada 3 nanti ya. Satunya adalah tahap laporan. Yang pertama tahap pra-pelaksanaan. Pra-pelaksanaan ini ada rapat-rapat koordinasi atau rakor. Setidaknya minimal ada 2 kali. Ya. Rakor pertama pembentukan tim dan pembagian tugas. Rakor kedua menyusun tahap pelaksanaan dan jadwalnya. Tahap pelaksanaan proyek dan jadwal. Ya, jadi penyusunan jadwal pelaksanaan proyek itu berarti ada susunan tahapannya, ada waktunya kapan, dan peran dari masing-masing tim. Yang kedua, rapat-rapat lain yang diperlukan untuk pematangan persiapan. Ini menyesuaikan
eh, masing-masing kelompok ya. Kemudian Bapak, tahap mohon ya, maaf sebelumnya. Ini Bapak menampilkan slide atau tidak, Ge? menampilkan, Tidak jalan, Bapak. tidak jalan ya. Ge. Sebentar. Kelihatan nggak Terlihat, Bapak. tulisannya? Cukup jelas. Ini Enggak, Mas. masih di slide 1. Slide 1 ya. Oke. Iya. Ini berubah nggak? Berubah, Bapak. Oke. Jadi, eh, oke ini ya. Karakteristik project tadi sudah tak jelaskan ya. Ada 4 tahap pelaporan dari pendahuluan, eh, kemajuan, laporan monef, dan laporan akhir. Ini tahapannya nanti. Laporan pendahuluan ini nanti pada minggu kedua April, minggu kedua sampai ketiga, ini minggu berikutnya, minggu berikutnya, minggu berikutnya, gitu ya. Kemudian eh, kelompok itu menentukan pimpronya siapa untuk mengatur semua anggotanya. Ini ganti nggak? Ganti, Bapak. Oke, nah sekarang tahap pelaksanaannya ada pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pra pelaksanaannya ada rapat-rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 kali ya, pembentukan dan pembagian tugas. Yang kedua, pembentukan tim dan pembagian tugas. Yang kedua, penyusunan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan jadwalnya. Kalau perlu ada diskusi lain dipersilakan ya. Kemudian tahap kedua, tahap pelaksanaan. Ada rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang banyak. Pertama adalah analisis situasi kesehatan. Rapat kedua, penentuan prioritas masalah. Yang ketiga, rapat perencanaan program. Yang keempat, rapat penyusunan rencana aksi. Dan yang terakhir, rapat advokasi pemangku kepentingan. Nah, nanti yang poin 3-nya di sini rapat koordinasi penyusunan laporan. Ini ganti nggak? Ganti, Bapak. Oke, kalau ganti berarti sudah jalan ya. Nah, ini sebelum kita bicara banyak, saya ingin memberikan penegasan tentang standarisasi rapat. Rapat itu harus terstandar. Pertama, setiap rapat harus ada uangnya. Ada uangnya itu artinya ada undangan tertulis, ya, bisa WhatsApp kalau kita ya, tapi disimpan di print nanti untuk laporannya. Ya. Ada absensinya, presensi daftar hadir. Kalau pakai Jimit atau Zoom berarti ada nanti eh, bisa pakai Google Form atau apa ya. Ada notulensi, jadi U-nya undangan, A-nya absensi atau presensi atau daftar hadir, N-nya adalah notulensi atau catatan rapat, G-nya adalah gambar atau foto kegiatan. Ini standar sebuah rapat ini seperti ini untuk pelaporan yang akuntabel. Nanti kalau bisa seperti ini, kalau di ISO atau di akreditasi ini pasti lulus. Kemudian standar notulensi rapat. Sebuah notulensi rapat itu sebaiknya dibuat formulir. Ada judul kegiatannya, ada waktu dan tempat pelaksanaannya, ada tujuannya, agak ada agenda dan pembahasannya. Agendanya apa saja, pembahasannya masing-masing agenda seperti apa,
ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut, ada pengesahan, tanda tangan dari si penulis atau notulisnya, dan tanda tangan pimpinan. Ini standarisasi ini sebagai salah satu ketertiban administratif. Ya. Anda belajar seperti ini bisa melakukan dengan baik, nanti dalam pekerjaan akan dijamin lancar. Pasti yang misalnya sebagai pegawai baru, suruh Mbak nanti jadi notulen ya, notulen rapat ya, kamu punya standar. Ada formnya, formulir, buat formulir tentang notulen si rapat ini. Ada judulnya, waktu, tempat, tujuan, agenda dan pembahasannya, kemudian kesimpulan dan rencana tindak lanjut, pengesahan. Nah, di agenda dan pembahasan nanti ada di sini ada bukti pembahasannya, ada dilampiri undangan, lampiri presensi, ada foto-fotonya ini. Udah komplit banget. Ini sekaligus kalau kalian yang menjadi fungsionaris organisasi mahasiswa ini bisa dijadikan standarisasi untuk kegiatan organisasi ini, standarisasi rapat. Kenapa kita perlu standarisasi? Supaya setiap rapat itu ada bekasnya. Kalau hanya ngomong, semuanya ngomong, nggak ada yang nulis, nggak ada bekasnya. Nanti ditanya, kemarin penyusunan programnya tahapannya gimana? Begini, itu dibahas di dalam forum apa? Ada rapat. Mana bukti notulennya? Mana undangannya? Mana presensinya? Mana fotonya? Nah, ini supaya semuanya akuntabel. Ya. Latihan nanti kalau diaudit oleh pegang proyek beneran, diaudit itu sudah mahir gitu ya. Oke, baik, berikutnya kita masuki analisis situasi kesehatan. Ini sudah mulai serius ya. Tidak sekedar standar, tapi ini sudah serius. Analisis situasi kesehatan berarti anggota kelompok dan tim proyek ini melakukan identifikasi berbagai penyakit dan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Jenis-jenis penyakit dengan morbiditas dan mortalitas tinggi itu apa saja, karakteristiknya bagaimana, kemudian masalah kesehatan yang menjadi perhatian publik itu apa, karakteristiknya bagaimana, masalah lain yang berdampak besar terhadap status kesehatan masyarakat itu apa, dan sebagainya ini dikumpulkan. Setelah memiliki wawasan seperti ini, apakah itu penyakit, apakah itu masalah kesehatan, atau masalah lain yang berdampak pada kesehatan, kemudian mulai pengumpulan data. Kalau penyakit berarti mengumpulkan insidensi dan prevalensi. Kemudian jika itu masalah kesehatan lain, bisa jumlah penduduk yang terdampak atau luasnya penduduk yang terdampak. Kemudian yang berikutnya cakupan program pencegahan tahun lalu. Jika penyakit itu penyakit yang berulang atau masalah kesehatan yang berulang, tahun sebelumnya seperti apa? Atau periode sebelumnya yang sudah dilakukan apa dan hasilnya seperti apa? Ditambah data lain yang relevan. Data lain yang relevan ini mungkin bisa bersifat kebijakan. Ada nggak kebijakan yang mendasari penanggulangan masalah tersebut? Kalau ada, bagaimana bunyinya, prosedurnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, itu menjadi dasar bagi tim proyek untuk melaksanakan tugasnya. Oke, yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, mengidentifikasi masalah kesehatan yang terjadi. Jadi tadi kalau mengumpulkan data kejadian penyakit,
akan memperoleh gambaran seberapa luasnya masyarakat yang terdampak, seberapa sering terjadi penyakitnya, angka kematiannya seperti apa. Kemudian sudah direncanakan program pemberantasan apa belum tahun lalu? Kalau sudah, hasilnya seperti apa? Sekarang capaiannya seperti apa? Masih menyisakan sisa atau tidak? Makin besar kesenjangannya, makin besar pertanyaan yang tidak terjawab, makin penting masalah tersebut. Atau bisa juga ditambah dengan mengukur besarnya kerugian masyarakat. Misalnya banjir seminggu 1.500 rumah terendam banjir di kawasan puskesmas mana selama 1 minggu full. Nah, itu berarti sudah ada gambaran yang sangat jelas. Persoalan yang tergambar itu apa, lalu program pemecahannya seperti apa. Tidak mungkin nyedot air banjir yang merendam 1.500 rumah. Apalagi 13 desa, apalagi 13 kecamatan. Nggak mungkin kita menyedot air itu, tetapi bagaimana dengan air yang menggenang itu kita bisa mengurangi persoalan yang diderita masyarakat, mengurangi kejadian penyakit atau meringankan kejadian penyakit, memberikan suplai kebutuhan hidup termasuk makanan, minuman, dan kebutuhan kesehatan dan sebagainya. Yang keempat, menyusun daftar masalah. Jadi dari sekian banyak masalah yang ditemukan disusun menjadi berapa belas, berapa puluh butir masalah, itu disusun berdasarkan besarnya gap, besarnya dampak, besarnya kerugian, diurutkan. Nah, setelah dibuat daftar masalah itu tadi, maka tadi masuk ke penentuan prioritas masalah yang saya jelaskan tadi. Ke sini, sehingga bisa ditentukan masalah mana yang akan dipecahkan. Kemudian berikutnya menguraikan akar masalah seperti tadi saya sampaikan, dibentuk dalam bentuk diagram tulang ikan, ya, sama seperti tadi. Ini nanti pada tahap minggu keberapa Mei, ya. Membentuk ini masih panjang, tetapi saya sampaikan tahapannya dari sekarang supaya nanti bisa mempersiapkan diri. Contohnya, hasil penentuan prioritas masalah didapatkan bahwa cakupan kehadiran balita ke posyandu rendah, hanya 45% dari populasi. Akar masalahnya apa? Apakah dari SDM, biaya, bahan, alat, cara, sasaran? Kita urai. Brainstorming untuk menentukan akar masalah dengan mempertanyakan siapa, apa masalahnya, siapa yang terkena, di mana, kapan, mengapa terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Lalu dibuat masalahnya adalah cakupan kehadiran balita ke posyandu yang rendah. Apa akar masalahnya dari faktor orang atau kadernya? Apakah keterampilan atau pendidikannya? Ataukah kecukupan atau kinerjanya? Ataukah motivasinya? Yang mana? Atau ada lain lagi? Silakan. Yang mana yang kira-kira berpengaruh? Nah, kalau seperti ini, dari mana informasi yang didapatkan? Tentu berdasarkan hasil dari lapangan atau penelitian orang lain atau laporan selama ini ada indikasi ke sana. Yang kedua, dari sisi biaya, apa persoalan dari sisi biaya yang menyebabkan masalah ini? Faktor biaya mana yang berkaitan dengan yang mempengaruhi terjadinya masalah? Apakah besar biaya, apa sumbernya, apa jenis sumber atau ketersediaannya? Mungkin semuanya tidak jadi masalah karena tersedia, tetapi kehadiran masih rendah. Berarti bukan dari biaya, dari yang lain.
Apakah alat, kelengkapan kerjaan, jenis alatnya, ataukah karena caranya, cara pelaksanaan posyandunya, ataukah karena masalahnya dari kelompok sasarannya, pengetahuannya, sikapnya, pekerjaannya, pendidikannya, strata sosialnya, ya. Ataukah karena kondisi lingkungan, budaya masyarakat yang tidak sesuai, atau ada tokoh masyarakat yang antagonis, ataukah adanya aktivitas sosial yang bertabrakan. Yang mana? Maka bisa dipecahkan bersama sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Nah, setelah itu diurai di sini. Tadi sebanyak yang dipertanyakan. Tapi hanya diambil yang memang berkontribusi, tidak semuanya yang tidak menimbulkan masalah ya jangan diambil. Lalu disusun daftar akar masalah. Akar masalahnya yang terpokok itu yang mana? Nah, setelah disusun daftar akar masalah, disusun cara pemecahannya. Disusun cara menghilangkan atau cara mereduksi, cara mengatasi akar masalah tersebut. Tindakan-tindakan mengatasi akar masalah ini disusun menjadi prioritas tindakan. Prioritas tindakan nanti akan disusun menjadi prioritas program. Prioritas program akan dibuat plan of action ya, plan of action dan rencana implementasi. Ini untuk memilih tindakan yang tepat. Tadi setelah disusun akar masalahnya, disusunlah tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tindakan untuk mengatasi masalah tersebut yang dipilih adalah berdasarkan rumus ring ini. Rumusnya adalah prioritas atau P sama dengan M kali I kali V per C. M-nya adalah besar masalah yang teratasi. I-nya adalah arti penting dari masalah yang teratasi. V-nya adalah beban masyarakat yang bisa teratasi. C-nya adalah biaya. Makin besar masalah, makin penting masalah, makin besar beban yang diatasi, dan makin kecil biayanya, itu akan yang menjadi prioritas. Seperti tadi, dibuat tabel, kemudian dilakukan scoring. Untuk setiap masalah nanti kan ketemu prioritasnya. Persis seperti dengan model matematika tadi. Ini hasilnya seperti ini contohnya ya. Prioritas 1 adalah yang paling besar. Dari mana hitungannya? Misalnya ini. 5 kali 5 kali 4, 100 dibagi 4, ketemunya 25. M kali I kali V per C. Berarti 5 kali 5, 25. Kali 4, 100 dibagi 4, ketemunya 25. Itu menjadi prioritas pertama. Lalu disusun rencana aksi. Ini rumusan detail tentang program kerja. Nama programnya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, cara pelaksanaannya bagaimana, target capaiannya seperti apa, indikator keberhasilannya seperti apa, anggarannya seberapa, waktu dan tempat pelaksanaannya seperti apa, keterangan lain yang dibutuhkan apa. Lalu dibuat tabel POA. Ringkasannya dibuat, ini kan uraian ini adalah uraian kerangka acuan kerja dokumen programnya. Ini disusun pada mungkin awal Juni atau akhir Mei. Kemudian nanti terakhir adalah dipresentasikan
anggap saja presentasi di depan DPR untuk negosiasi biaya anggaran. Tetapi nanti dipraktekkan di antara kita ya, di apa namanya, di hadapan kita. Nanti saya menghadirkan mungkin Pak Wahyu untuk bisa ikut menilai. Ini pada akhir apa namanya, akhir program ya, akhir menjelang mid semester. Saya tidak hafal mid semesternya kapan, tetapi mudah-mudahan nyandak. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Silakan. untuk laporannya ini ada template-nya atau tidak? Ya, template-nya yaitu apa namanya, urutannya seperti itu. Nanti tadi ya, ya ada di slide terakhir ada judulnya, ada ya tentu cover tetap biasa kasih ya, ada covernya, ada grupnya, ada kalau cover kan standar standar cover resmi, ada logo, nama kegiatan, penyusunnya, prodi, fakultas, universitas, tahun itu kan cover ya. Kemudian di dalamnya mulai ada lembar pengesahan, ya nanti tak buatan lah ada sistematikanya supaya tidak nyari-nyari ya. Itu tapi nanti kan masih di laporan akhir. Yang awal ini justru adalah kalian segera berembuk untuk berdiskusi, merumuskan kira-kira mau milih area mana, kemudian tahap berikutnya mulai bekerja, masing-masing mengumpulkan data, kemudian diskusikan, kira-kira anggap saja begini, anggap saja karena kan ini lintas provinsi ya, orangnya lintas provinsi. Maka kita menganggap kita itu berada di level Kementerian Kesehatan, gitu ya. Nah, nanti sambil membuka-buka tupoksi level di Kementerian Kesehatan kalau kira-kira mau menggunakan yang apa luas ya. Tapi kalau kelompok berpikir begini misalnya, karena yang paling banyak itu ada di Jawa Tengah, maka yang di luar Jawa Tengah mengikuti saja nanti untuk datanya bisa disupport. Nah, itu nanti lebih banyak mengumpulkan data dari Jawa Tengah. Gitu juga boleh. Terserah, pokoknya bebas kalian untuk memilih area mana. Yang penting begitu area dipilih nanti terus ke belakang itu fokus pada area itu sampai akhirnya tersusun rencana program. Nah, ini eh, saya berharap banget kalian bisa mulai apa namanya, memiliki cara pandang, cara berpikir, cara kerja yang sistematis untuk menjadi seorang pemegang program pencegahan dan pengendalian penyakit. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa salah satu bila cukup jelas? Cukup, Pak. Terima kasih. Yang lain silakan kalau ada. Ini tapi ada yang belum absen, Pak. Oke, ya kan belum belum selesai. Ya, maaf, Pak. Ya. Kalau ada silakan, masih ada yang mau tanya. Yang perlu diingat, tidak semata-mata ya, penilaiannya tidak semata-mata hasilnya ya. Hasilnya itu sebagai apa, hasil hasil perencanaannya, dokumen perencanaannya itu ya. Mungkin
60% ya, atau kalau bisa 50% saja. Yang 50%-nya itu adalah bagaimana peran masing-masing itu menjadi penting supaya kelihatan ya, tidak mengandalkan satu orang atau sebagian saja ya. Sehingga semuanya punya peran yang baik, semuanya punya peran yang maksimum. Sambil barangkali ada yang mau tanya nih sambil saya tayangkan yang mau presensi. Oke, sebentar. Hmm. Sudah semua? Oke, baik, sudah semuanya ya. Kita cek coba. Masih satu, Naila Ribda ini belum nyambung. Ya, berarti ada satu yang eh, tidak ikut ya. Baik, sekali lagi eh, silakan nanti di uraian tadi nanti akan saya pasang di habis ini saya pasang di IFKM nanti supaya bisa diambil ya. Kemudian bisa mulai di apa namanya dikerjakan sehingga dalam jadwal waktu yang tersedia bisa terselesaikan dengan baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan mulai berdiskusi. Nanti eh, sampai waktunya adalah tanggal 12 April ya untuk bisa menentukan masalahnya apa. Dan jangan tiba-tiba kita milih demam berdarah saja, jangan begitu, tetapi harus ada alasannya, gambaran yang detail kenapa memilih di antara ribuan macam masalah kesehatan, kenapa memilihnya eh, demam berdarah atau demam tifoid ataukah banjir atau apa itu. Saya akan lebih bersemangat untuk
mendampingi dan menilai jika masalah-masalah yang diangkat adalah yang aktual, yang ada pada situasi sekarang ini, yang sedang terjadi dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berkomentar, saya anggap sudah memahami. Silakan dari Sipen dan Komring untuk bisa mulai mengatur kelompok, dan kelompok silakan langsung bekerja. Tadi saya ingatkan, ketika mulai bekerja ada catatannya ya. Tadi ada uangnya, ada undangan, absensi, notulen, dan foto. Ya, itu dijadikan dalam sebuah laporan rapat ya. Laporan tiap pertemuan kalian berdiskusi harus ada itunya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Selamat bekerja, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberi pahala yang limpah, dapat maghfirah, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang meningkat ketakwaannya. Sehat selalu, dan nanti ketemu lagi di Semarang setelah Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Siapa? oke, saya izin.